Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1920 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya." Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja." Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini.
tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram. Pada waktu itu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Samaria, ibu kota Israel kerajaan utara, dikepung oleh Ben-Hadad, Raja Aram. Kepungan ini mengakibatkan Samaria atau Israel mengalami kelaparan hebat. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat firman Tuhan sebelum pasal 7 ini, kita dapat menemukan bagaimana orang-orang di Israel itu saking laparnya, mereka itu saling makan anak satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ini tragedi kelaparan yang sangat mengerikan terjadi di Israel, di Samaria pada saat itu. Saudara, pada kesempatan ini saya mau mengangkat 4 orang kusta yang menurut saya mereka adalah pahlawan atas Israel yang pada saat itu sedang terjadi kelaparan hebat. Kita tahu bahwa penyakit kusta pada konteks perjanjian lama itu adalah gambaran orang yang dikutuk Tuhan. Mereka dikucilkan karena mereka najis. Mereka dianggap sampah di tengah-tengah masyarakat. Tapi dalam konteks firman Tuhan ini, 4 orang kusta yang najis, yang hina, yang menjadi sampah masyarakat, dalam konteks ini mereka justru jadi pahlawan. Mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa di kala itu. Mari kita belajar dari 4 orang kusta ini. Yang pertama, 4 orang kusta ini, mereka tidak mengenal kata menyerah dengan keadaan hidup mereka. Saudara dapat melihat di ayat 3 dan ayat 4 bagaimana mereka tetap berjuang untuk dapat bertahan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan menyerah dengan keadaan saudara yang mungkin saat ini saudara sedang lemah tubuh, atau mungkin saudara cacat, atau mungkin saudara bukanlah orang yang berlatar belakang pendidikan yang tinggi, atau mungkin saudara juga saat ini sedang terbatas dalam perekonomian, dalam hal keuangan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah dengan keadaan hidup saudara yang saat ini. Hasil penelitian justru membuktikan bahwa ketika kita diberikan satu tekanan, satu kesulitan, justru tingkat kreativitas kita akan keluar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah dengan keadaan. Orang yang menyerah dengan keadaan hanyalah orang yang malas atau orang yang tidak berguna. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah dengan keadaan. Tetap semangat menjalani kehidupan ini. Ingat, kita betul terbatas, tapi kita punya Tuhan Allah yang tidak terbatas. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya malam itu Tuhan melakukan kegentaran hebat di perkemahan tentara Aram. Sehingga malam itu mereka ketakutan dan lari terbirit-birit meninggalkan kemah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 orang kusta ini karena kelaparan, mereka keluar mencari makanan dan mereka merencanakan untuk mengemis di kemah tentara Aram. Karena perut mereka tidak bisa lagi kompromi, akhirnya mereka memberanikan diri untuk pergi masuk ke kemah tentara Aram untuk mengemis minta makan di
perkemahan tentara Aram itu. 4 orang kusta ini kaget campur bingung, saudara, karena kemah yang mereka masuk itu tidak berpenghuni. Sementara di dalam kemah itu berlimpah makanan. 4 orang kusta itu makan sampai kenyang, dan mereka melihat bahwa di setiap kemah itu ada harta benda, ada emas dan perak. Oh haleluya. Lihat ayat 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Haleluya. 4 orang kusta yang lapar ini bukan hanya kenyang karena makanan yang berlimpah di kemah tentara Aram. Dan tidak hanya itu, saudara, mereka mendapat harta yang berlimpah-limpah. Haleluya. Itulah berkat buat orang yang tidak menyerah dalam kehidupan mereka. Orang yang terus berjuang dalam hidup mereka, pasti Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita belajar dari 4 orang kusta ini. 4 orang kusta ini memberitakan kabar baik kepada Raja Israel. Saudara perhatikan ayat 9 dan ayat 10 di sana. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak patut yang kita lakukan kalau kita sudah diberkati, kita sudah diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, tapi kita hanya berdiam diri saja. Kita tidak memberitakan dalam konteks kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita harus pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Tidak patut kalau kita hanya berdiam diri saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua orang percaya. Kita semua diberikan amanat agung dari Tuhan untuk kita pergi beritakan Injil kepada seluruh dunia, saudara. Amin. Kita tidak boleh berdiam diri saja. Kita yang sudah diselamatkan, kita harus pergi memberitakan Injil supaya mereka yang mendengarkan pemberitaan kabar baik yang kita sampaikan, mereka percaya, mereka diselamatkan. Amin. Dari 4 orang kusta ini kita belajar bahwa mereka tidak serakah, saudara. Mereka tidak egois. Betul? 4 orang kusta itu, walaupun dalam dunia nyata pada saat itu mereka orang yang dibuang, dikucilkan, dianggap sampah, dijauhi oleh orang-orang karena jika bersentuhan dengan mereka, orang yang bersentuhan itu najis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bisa saya katakan 4 orang kusta dalam konteks perjanjian lama itu sama seperti zombie, saudara. Itu sama seperti hantu. Orang takut mau ketemu dengan mereka. Tapi saudara lihat, mereka tidak balas dendam. 4 orang kusta ini dengan senang hati memberitahukan kabar baik ini kepada Raja Israel. Supaya apa? Israel bisa makan sampai kenyang, tidak mati kelaparan. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kita sedang menyelamatkan mereka yang tadinya mereka mati binasa, tapi karena percaya pada pemberitaan kabar baik Injil Kerajaan Allah, mereka percaya, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, 4 orang kusta ini hidup mereka jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya perhatikan ayat 15 dan ayat 16 di sana.
Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat delai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 orang kusta yang dikucilkan masyarakat karena kehidupan mereka yang menderita sakit kusta itu berarti najis. Tapi dalam konteks firman Tuhan ini, hidup mereka jadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini hanya singkat. Kita ini seperti uap, kata firman Tuhan. Bisa terlihat tapi bisa hilang dalam sekejap. Yang sekarang ada, besok belum tentu ada. Hidup kita ini begitu singkat, makanya kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jangan jadi batu sandungan. Jangan sampai orang lihat kita, mereka syak melihat kita karena kehidupan kita yang tidak jadi berkat. Bapak Ibu, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar hidup kita jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau hidup kita jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. 4 orang kusta yang dikucilkan, yang dianggap sampah, kehidupan mereka jadi berkat atas bangsa Israel. Terlebih lagi saudara dan saya yang sehat, saudara dan saya yang masih kuat, hidup kita harus jadi berkat bagi dunia ini, supaya melalui kehidupan kita banyak orang ingin mengenal Yesus karena mereka melihat kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari 4 orang kusta ini. Yang pertama kita belajar, 4 orang kusta ini tidak mengenal kata menyerah dengan keadaan hidup mereka yang menderita sakit kusta. Saudara, jangan membatasi dirimu. Tadi saya bilang, betul kita terbatas, tapi ingat, kita memiliki Tuhan Allah yang tidak terbatas. Jangan membatasi Tuhan. Betul kita terbatas, Tuhan kita Allah yang tidak terbatas. Tuhan memakai 4 orang kusta ini betul-betul dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, sehingga bangsa Israel terselamatkan dari kelaparan hebat pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah dengan keadaan. Yang kedua, 4 orang kusta ini memberitakan kabar baik kepada Raja Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tanggung jawab kita sekarang, kita juga harus menyelamatkan orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara dan saya tidak patut kalau hanya berdiam diri saja. Kita harus pergi memberitakan kabar baik kepada mereka, supaya orang-orang yang tadinya sedang menuju jurang kebinasaan, mereka boleh mendengar kabar baik dari kita. Mereka percaya mereka diselamatkan. Amin. Dan yang ketiga, kita belajar dari 4 orang kusta ini, hidup mereka jadi berkat bagi Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup saudara dan saya harus jadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat berhasil, beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.